Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, mulai dari nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita masih dipertemukan dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, yaitu bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah, dalam kondisi insya Allah sehat walafiat. Tak lupa sholawat dan salam selalu tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saat ini kita sudah memasuki 10 hari kedua di dalam bulan Ramadan, di dalam bulan puasa. Ada sebuah nasihat pendek dalam sebuah hadis, yaitu asyamu junnah, puasa adalah benteng. Hadis tersebut menyatakan bahwa puasa adalah benteng. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, benteng berarti dinding dari tembok terbuat dari batu atau tanah untuk melindungi kota atau tempat pasukan dari serangan musuh. Bisa juga diartikan sebagai tempat yang diperkuat dinding tembok dan sebagainya untuk kediaman prajurit. Gambarannya adalah ketika zaman kerajaan, nah itu rata-rata masing-masing kerajaan itu mempunyai bentengnya masing-masing. Atau mudahnya adalah ketika kita membaca kisah tentang Muhammad Al-Fatih, penaklukan Konstantinopel. Ya, di kisah tersebut jelas disebutkan bahwa Muhammad Al-Fatih berusaha berkali-kali merobohkan benteng Konstantinopel yang sangat kokoh. Nah, idealnya puasa bisa menjadi benteng. Ya, benteng yang kokoh, benteng yang seperti Konstantinopel contohnya ya. Jadi benteng di sini setidaknya dalam kaitan dengan ibadah puasa ini ada 3 hal. Yang pertama adalah benteng terhadap syahwat atau hawa nafsu. Jadi bagaimana kita menjadikan puasa yang kita lakukan ini bisa menahan diri dari hawa nafsu syahwat perut, ya. Hawa nafsu perut berarti makan dan minum, kemudian penglihatan mata kita, pendengaran, juga syahwat perkataan ataupun syahwat-syahwat yang lainnya. Ya, namanya manusia diciptakan Allah memang berbeda dengan malaikat yang tidak mempunyai hawa nafsu. Ya, manusia mempunyai hawa nafsu, sehingga itulah yang harus kita kendalikan. Nah, puasa ini diharapkan bisa mengendalikan hawa nafsu tersebut. Dengan puasa kita bisa menahan diri dari hawa nafsu tersebut. Jadi tidak hanya menahan hawa nafsu makan dan minum saja atau marah saja gitu ya, tapi menahan hawa nafsu yang lainnya. Ya, contohnya adalah penglihatan. Yang Allah tidak izinkan kita melihat, Allah melarang kita untuk melihatnya, ya kita tundukkan pandangan kita. Sama juga pendengaran, kita jaga pendengaran kita sehingga tidak mendengar hal-hal yang Allah larang. Kemudian yang kedua, benteng terhadap perbuatan sia-sia. Ini ada di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Allazina hum fi sholatihim khashi'un. Yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya.
wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Ya, jadi puasa diharapkan bisa menjadi benteng terhadap perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang tidak berguna. Kita tahu bersama bahwa sudah hampir 2 bulan kita saat ini diinstruksikan oleh pemerintah untuk di rumah saja, stay at home. Bahkan kerja pun di rumah, sekolah anak-anak pun di rumah. Nah, di sini banyak sekali orang yang memanfaatkan waktu dengan hal-hal yang berbeda-beda. Ada yang selama stay at home menghabiskan waktu dengan banyak membaca buku, ada yang banyak beribadah, ada yang banyak tilawah gitu ya. Ataupun ada juga bahkan ya karena di rumah terus, di rumah saja, itu menghabiskan waktu dengan contohnya ya mohon maaf, ada yang nonton sinetron seharian, nonton televisi seharian, ataupun karena sekarang zamannya internet gitu ya, mudah mengakses segala macam hal lewat HP saja gitu, lewat laptop saja, lewat gadget saja, itu maka banyak juga yang memanfaatkan dengan hanya browsing hal-hal yang sebenarnya tidak berguna, atau bahkan seperti halnya nonton drakor ya yang ngetren, mohon maaf. Nah, itu kan masing-masing orang berbeda-beda dalam menghabiskan waktunya ya. Jadi selama di rumah saja masing-masing mempunyai prioritas atau mempunyai keinginan untuk memanfaatkan waktunya seperti apa. Nah, diharapkan dengan berpuasa itu, dengan berpuasa yang kita lakukan, ini akan menjadi benteng dari kita melakukan perbuatan yang sia-sia. Ya, mungkin dulu atau bulan lalu ketika stay at home tapi bukan bulan puasa, mungkin kita masih ada yang ngabisin waktu hanya nonton TV aja gitu ya, atau nonton drakor aja, atau nonton sinetron, atau nonton yang lain-lain yang tidak berguna. Tapi ketika bulan Ramadan, yuk mari, ketika kita sedang berpuasa, ayo gitu ya, jadikan momentum Ramadan ini, momentum puasa kita ini untuk sebagai benteng dari perbuatan yang sia-sia. Ya, mendingan kita baca Quran, mendingan kita membaca buku-buku Islami gitu ya, mendingan kita menambah hafalan Quran kita atau hafalan hadis kita, mendingan kita belajar online ya, banyak sekali sekarang kajian-kajian online yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita dibandingkan hanya misalnya kita menonton TV atau menonton sinetron ataupun drama-drama lainnya yang berepisode panjang-panjang seperti itu. Kemudian yang ketiga, benteng terhadap perbuatan mubazir. Jadi memang Islam melarang umatnya untuk menghambur-hamburkan harta serta melarang keras tindakan mubazir. Tindakan mubazir adalah tindakan yang sangat tercela karena jika diperhatikan di sekitar masyarakat itu sebenarnya masih banyak yang kekurangan dan butuh untuk mendapatkan sebagian harta yang dimiliki oleh orang yang mampu. Tapi karena tindakannya mubazir, berfoya-foya, sehingga banyak masyarakat itu tidak mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Inilah kenapa Islam melarang tindakan mubazir, dan alangkah baiknya harta yang ada pada orang yang lebih mampu itu disedekahkan atau dibelanjakan di jalan Allah. Saat ini dengan adanya pandemi wabah virus corona ya, COVID-19, ini kita bisa melihat bahwa banyak sekali orang yang mampu, yang mempunyai uang berlebih, itu seringkali membelanjakan uangnya itu secara berlebihan. Ya, secara berlebihan, beli semua kebutuhan sembako gitu ya. Misalnya untuk kebutuhan 3, 4, 5 bulan gitu ya. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang ternyata hanya mampu misalnya kalau misalnya membeli sembako hanya cukup untuk kebutuhan paling tidak 2 hari, 3 hari gitu. Apalagi kalau misalnya yang bekerjanya itu hanya mendapatkan upah harian. Nah, kita sebagai yang
mampu gitu ya, tidak selayaknya melakukan perbuatan mubazir seperti itu ya. Justru kalau misalnya memang kita mampu membeli dalam jumlah banyak, yuk kita beli jumlah banyak, kemudian kita sedekahkan, kita belanjakan di jalan Allah. Dengan cara kita belanja itu, kemudian kita bantu saudara-saudara kita yang memang kita tahu mereka itu kekurangan ya, mereka itu terdampak dengan adanya corona ini, wabah corona ini, sehingga ya mungkin seperti halnya buruh gitu ya yang mendapatkan upah harian karena adanya corona seperti ini, sehingga tidak bisa mendapatkan pekerjaan, sehingga tidak bekerja artinya mereka tidak ada pemasukan untuk hari itu juga. Nah, itulah ya 3 hal ya yang kaitan dengan ibadah puasa, benteng yang kaitan dengan ibadah puasa. Jadi ibadah puasa itu sebagai benteng terhadap syahwat, benteng terhadap perbuatan sia-sia, dan benteng terhadap perbuatan mubazir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga nasihat yang singkat ini dapat mengingatkan diri saya pribadi, juga kita semua, agar dimudahkan senantiasa ingat akan kewajiban kita, dan semoga kita dijauhkan dari perbuatan yang sia-sia dan mubazir di bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.